Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kelas Overpressure in Sedimentary Basins. Saya ingatkan lagi ke saudara-saudara, nama saya Agus Ramdan. Saya PNS dengan unit kerja di Prodi Teknik Geologi dan Prodi Magister Teknik Air Tanah ITB, gitu ya, seperti itu. Jadi ini sudah minggu ke-7 lagi nih kuliah kita. Jadi sekarang saya masih akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Overpressure Generating Mechanism. Apa yang akan saya bahas pada minggu ini sebenarnya bagian terakhir dari generating mechanism overpressure, gitu ya. Jadi jika pada minggu-minggu sebelumnya saya sudah membahas mengenai loading overpressuring, kemudian overpressure yang digenerate oleh mekanisme fluid expansion, kemudian saya sudah jelaskan juga minor generating mechanism dari overpressure. Di minggu ke-7 ini, gitu ya, terakhir dari materi overpressure generating mechanism ini, saya akan membahas mengenai transient phenomenon dari overpressure. Jadi overpressure itu bukan fenomena yang steady state. Dia bisa berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang kita kategorikan sebagai overpressure transference. Jadi ini bukan primary generating mechanism seperti loading dan fluid expansion atau minor generating mechanism, tapi ini bisa kita kategorikan mungkin sebagai secondary generating mechanism dari overpressure. Nanti akan kita diskusikan. Oke ya, sekarang saya akan mencoba membahas mengenai overpressure transference. Jadi ini mungkin bukan primary generating mechanism, gitu ya. Ini bisa kita sebut mungkin sebagai secondary generating mechanism. Seperti saya sebutkan di pembuka kuliah ini, gitu ya, bahwa overpressure itu bukan fenomena yang steady state. Jika dia sudah di sana terus, gitu ya, seumur umur, tidak bisa berpindah seiring dengan ruang dan waktu. Bukan seperti itu. Overpressure ini adalah fenomena yang transient, dia berhubungan dengan fluid flow, gitu ya, seperti itu. Nah, overpressure itu bisa berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang akan saya diskusikan bagaimana cara overpressure berpindah tersebut, begitu ya, seperti itu. Nah, ini yang perpindahan pertama overpressure ini kita kategorikan sebagai lateral reservoir drainage, gitu ya. Jadi ini kalau saudara lihat di sini, begitu ya, ini ada, katakan ada, ini contohnya dari North Sea, ini diambil dari Hugh Dennis, gitu ya. Jadi ada Paleocene fan, jadi ini sandstone ini ya. Terus menerus, kemudian somewhere di sini dia tersingkap di seabed, begitu seperti itu ya. Nah, kemudian sand ini dia terkungkung di antara shale yang cukup tebal yang berada dalam kondisi overpressure, begitu seperti itu ya. Nah, seperti saya sebutkan di awal juga, begitu, bahwa batu itu nggak suka dalam kondisi overpressure, gitu ya. Jika ada kondisi yang memungkinkan untuk batu itu menjadi hidrostatik, dia akan lakukan kurang lebih seperti itu, gitu ya, gitu. Nah, ini dalam kasus ini seperti apa, begitu ya. Jadi shale yang overpressure ini dia akan di water, dia akan mengalami dewatering. Dewateringnya kemana? Ini ke the least resistant path, tentunya kalau fluid ya. Jadi ke yang lebih gampang gitu. Fluid itu seperti itu. Jadi ya mirip juga dengan orang gitu ya, seperti itu. Jadi saya kalau jalan yang itu sulit, saya pasti akan pindah ke jalan yang mudah, gitu ya. Jadi yang paling gampang itu contohnya air. Air kalau ketemu batu yang keras, daripada nerobos itu dia lebih milih belok, gitu ya. Nah, subsurface fluid juga sama, begitu seperti itu. Dia akan milih the least resistant path. Dalam kasus ini apa the least resistant path itu? Itu adalah lapisan yang permeability-nya lebih besar, gitu ya, seperti itu. Jadi shale yang overpressure ini akan mengalami dewatering kemana? Ke Paleocene fan ini, di sini nih, ke sandstone, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sandstone ini saudara lihat nih sekarang ya. Jadi seperti saya sebutkan di awal, air akan bergerak dari overpressure tinggi ke overpressure rendah, gitu ya. Nah, ketika Paleocene fan ini dia itu crop out di seabed seperti itu, gitu ya. Di seabed overpressure-nya berapa? Iya, di seabed kita tidak punya overpressure. Tekanannya hidrostatik. Seperti saya sebutkan di kuliah minggu pertama, begitu ya, bahwa surface water body itu seperti misalnya laut, begitu, itu adalah representasi terbaik dari normal hydrostatic, gitu, seperti itu ya. Jadi ketika di sini, di laut sini misalnya kita tidak punya overpressure, sementara di sini dia dapat supply, sand di sini dapat supply dari shale di sini, jadi di sini overpressure, di sini normal pressure nih sandnya ini, maka
akan terjadi pergerakan fluida dari yang high overpressure sand ini ke yang hydrostatic sand di di seabed tersebut, begitu ya, seperti itu. Nah, perpindahan overpressure secara regional seperti ini dari overpressure shale ke sand, kemudian dari sandnya dia mengalir secara lateral begitu sampai dengan seabed atau sampai dengan singkapan, begitu, seperti itu, gitu ya. Ini dinamakan sebagai lateral reservoir drainage, gitu ya. Jadi ini Richard Swabrick ini sebenarnya yang mempropose istilah lateral reservoir drainage ini, perpindahan overpressure secara lateral dalam skala yang relatif regional, gitu ya, seperti itu. Itu cara pertama bagaimana overpressure berpindah seiring dengan ruang dan waktu, ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini maaf, gambarnya harusnya dibalik nih, ya, tapi saya tidak sempat nih membalikan gambar ini. Tapi oke lah, ini intinya gini. Jadi yang tadi di sini kita punya fluid flow ke arah sini, gitu ya. Nah, ini di North Sea ini sudah terbukti karena kita punya active fluid flow di reservoir. Kontak antara hidrokarbon dengan waternya ini miring. Jadi ini kalau saudara lihat ini previously assumed. Jadi tadinya diasumsikan kita punya dua akumulasi seperti ini, tapi setelah dianalisis lagi oleh Hugh Dennis itu enggak seperti ini. Kita punya overpressure gradient katanya sebesar 7 psi per kilometer, sehingga kalau dihitung kontaknya harus miring. Dan ini sudah dibuktikan, gitu ya, di bore, di di saddle-nya ini segala macam dia dapat hidrokarbon, gitu ya, seperti ini. Nah, jadi ini contoh implikasi dari lateral drainage. Kita bisa punya hydrodynamically tilted hydrocarbon water contact, gitu ya, seperti itu. Ini nanti akan kita bahas ketika membahas aplikasi dari overpressure, ya, seperti itu. Oke ya, jadi bagaimana kita mengenali reservoir kita punya mengalami lateral drainage, gitu ya. Ini ilustrasi sederhana dari bagaimana kita mengenali kondisi tersebut. Jadi katakan kita punya shale yang sangat tebal, itu seperti itu. Kemudian di antara shale ini kita punya sand. Sandnya ada yang isolated seperti di sini dan di sini, gitu ya. Kemudian dia sandnya ada yang widely connected. Katakan ini yang widely connected itu ya. Kemudian dia somewhere tersingkap di seabed atau di outcrop, katakan seperti itu. Nah, kemudian shale ini katakan kita punya overpressure nih di shale ini yang diakibatkan oleh disequilibrium compaction, ya. Jadi top overpressure-nya katakan ini. Kemudian karena dia diakibatkan oleh loading mechanism, saya masih selalu ada kesalahan semantik di sana. Kalau kita punya overpressure yang diakibatkan oleh loading mechanism di sini, gitu ya, ini top overpressure-nya di sini, maka kita akan punya pressure profile di shale ini, ya, yang sejajar dengan overburden di sini. Jadi ini yang hijau garis putus-putus ini adalah shale pressure profile untuk overpressure yang di-generate oleh loading mechanism di daerah ini, katakan seperti itu sebagai contoh, gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika kita punya isolated reservoir di sini dan di sini, ya, seperti itu. Nah, jika kita punya isolated reservoir di sini dan di sini, maka overpressure di isolated reservoir ini di sini dan di sini akan setinggi overpressure di surrounding shale, ya, seperti itu, kayak gitu. Karena air tidak bisa keluar dari tidak bisa mengalami dewatering dari isolated reservoir ini, karena dia confine di antara shale yang overpressure, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi jika reservoir yang ini nih, yang tengah-tengah ini, dia somewhere connected dengan seabed, dengan surface, gitu ya, seperti itu, apa yang terjadi, maka overpressure di sini akan drop di reservoir yang ini. Jadi ini kita sebut reservoir ini mengalami lateral drainage. Jadi laterally drain reservoir yang ada di sini, gitu ya. Nah, kalau dia airnya mengalir terus ke sini, maka pressure di reservoir ini akan drop, tidak setinggi lagi di surrounding shale-nya, gitu, seperti itu. Kemudian overpressure di surrounding shale di sini, dia juga akan sedikit drop, begitu ya, seperti itu, karena dia mengalami dewatering ke arah reservoir yang mengalami lateral drainage ini. Nah, kalau kita gambarkan pressure profile-nya bagaimana, gitu ya. Jadi pressure profile di reservoir yang mengalami lateral drainage ini jelas akan drop, begitu ya. Pressure kalau dia isinya water, dia harus sejajar dengan hidrostatik air, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian shale yang mengalami dewatering ini pressure-nya akan sedikit drop, begitu ya, sehingga dia membentuk semacam shoulder effect nih. Kalau saudara familiar dengan fisika, misalnya
jarum dingin saudara tancapkan di plat panas begitu, maka akan ada aliran kalor dari plat panas tersebut ke dalam jarum dingin tersebut dan akan membentuk apa yang kita sebut sebagai solder effect gitu ya, seperti itu kayak gitu. Nah ini juga mencirikan apa? Mencirikan bahwa ada pressure continuity antara shell dengan sand ini. Jadi kalau tidak ada pressure continuity, artinya apa? Artinya si shell-nya ini impermeable, maka kita tidak akan punya shoulder effect, maka akan terjadi dropnya itu langsung aja seperti ini, lurus gitu ya. Tapi kejadiannya tidak seperti itu gitu ya, kayak gitu. Nah, shoulder effect ini harus observable di wireline logs gitu ya. Jadi ini misalnya ini log porosity ini di Shunji Gas Field di Jepang dari Kinji Magara gitu, paper lama tahun 69. Jadi saudara lihat ini garis yang merah ini kembali yang kita diskusikan kemarin, nanti akan kita diskusikan lebih detail lagi. Ini normal compaction trend yang merah ini ya. Nah kita lihat dimulai dari kedalaman sekitar 2000 meter gitu ya, ini dia deflect ke arah higher porosity, yang artinya kita punya overpressure di sini. Nah tapi ketika dia seiring dengan bertambahnya kedalaman di sini, dia drop lagi nih pressernya ketika ketemu tuff di sini. Ini artinya apa? Artinya tuff ini dia mengalami lateral drainage. Karena kalau tuff ini tidak mengalami lateral drainage, apa yang terjadi? Pressure di tuff ini gitu ya akan setinggi pressure di mud rock sequence ini, di shale ini gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ternyata pressure-nya drop lagi di sini nih. Maka kita interpretasikan tuff ini sudah atau sedang mengalami lateral drainage ya, seperti itu. Oke, ini contoh yang lain dari Taglu Well di Beaufort Basin di Kanada, masih dari Kinji Magara, penulis yang sangat produktif sekali gitu ya, researcher yang sangat produktif Kinji Magara ini. Nah ini menarik sekali, ini saudara lihat, jadi tekanannya pertama-tama dia hidrostatik gitu ya, kemudian di kedalaman sekitar dekat-dekat ke 7000 dia naik tekanannya itu ya, ketika sequence-nya itu didominasi oleh shale ya, seperti itu. Nah kemudian apa yang terjadi ketika dia ketemu lagi sequence yang didominasi oleh sand, ini pressure-nya drop lagi ke sini. Jadi artinya apa? Artinya sand dominated sequence yang ini dia mengalami lateral drainage gitu ya. Nah ke bawah, ketika dia jalan ke bawah lagi, ketika ketemu shale atau mud rock dominated sequence, pressure-nya naik lagi gitu ya, seperti ini, over pressure lagi. Nah kemudian di bawahnya ketika kita ketemu sand dominated sequence, ini saudara lihat pressure-nya drop lagi. Jadi kita punya di sini sand dominated sequence di sini ini mengalami lateral drainage ya, seperti itu. Nah kalau saudara teruskan ke bawah, ini ada sand nih, masih ada sand. Tapi kalau saudara lihat ini pressure di sandnya ini setinggi di shale. Ini artinya apa? Artinya sand yang ini isolated, dia tidak mengalami lateral drainage. Jadi pressure profile ini bisa menceritakan sesuatu nih in terms of geology, apakah dia isolated atau widely connected gitu ya, seperti itu. Jadi ini bisa membantu lah mungkin ya, membantu interpretasi geologi gitu ya, seperti itu. Nah oke, ini yang menarik sekali, ini di Azerbaijan, ini saudara lihat, ini yang hijau ini adalah shale pressure. Kemudian yang kuning ini adalah reservoir atau sand pressure, ya, reservoir pressure gitu, seperti itu. Dan ini saudara lihat, ini bedanya sangat ekstrim sekali antara shale pressure atau mud rock pressure dengan reservoir pressure. Ini mencirikan bahwa reservoir di sini ini mengalami lateral drainage yang sangat kuat gitu ya. Dan ini telah terbukti juga ini mengakibatkan terjadinya hydrodynamic trapping di sini gitu ya. Jadi BP menemukan world class saya rasa giant oil field di Azerbaijan ini, kontaknya miring. Penjelasannya ya seperti ini gitu ya. Jadi reservoirnya mengalami lateral drainage ya, seperti itu. Oke, kemudian ini contoh yang lain, ini sama juga di Manchester Field di Louisiana, di Gulf Coast di Amerika. Ini saudara lihat, ini pressure-nya di sini naik, kemudian drop lagi, kemudian naik, kemudian drop lagi, kemudian naik lagi, kemudian drop lagi, gitu ya, seperti itu. Jadi ini real gitu ya, lateral drainage itu real, ini bukan hoax kembali lagi ya, seperti itu. Oke, jadi itu yang pertama tuh, bagaimana overpressure berpindah secara regional tentunya ya, yaitu mengalami lateral reservoir drainage. Nah ini yang kedua, ini bagaimana overpressure bisa berpindah, ini kita istilahkan sebagai vertical drainage gitu ya. Jadi jika tadi overpressure atau fluid itu mengalir secara lateral, maka accordingly ini vertical drainage ini fluid mengalir secara vertical gitu ya, seperti itu. Nah ini contohnya, ini gambar ini saudara bisa lihat bagaimana vertical drainage ini bisa terjadi.
Kembali lagi, katakan awalnya itu kita punya overpressure dengan top overpressure di sini, gitu ya, seperti itu. Top overpressure di sini, kemudian overpressure-nya di-generate oleh mekanisme loading itu, sehingga kita punya pressure profile di shell-nya itu yang paralel dengan overburden, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sedimentasi berikutnya itu didominasi oleh sand. Apa yang terjadi ketika sedimentasi berikutnya didominasi oleh sand? Seperti saya sebutkan tadi, batu itu nggak suka dalam kondisi overpressure, maka dia akan mengeluarkan overpressure ke apa? Ke the least resistant path, kembali lagi ke arah sand, gitu, seperti itu. Jadi jika kita awalnya punya top overpressure di sini, gitu ya, seperti itu, karena kemudian sedimen berikutnya yang datang itu ada sand dominated sequence, gitu, seperti itu, maka sebagian overpressure itu akan dissipate ke arah sand ini, begitu, secara vertikal, gitu ya, seperti itu. Maka kita akan punya current pressure profile mungkin seperti ini, kayak gitu ya. Jadi ini cara kedua bagaimana overpressure berpindah. Nah, ini dalam beberapa kasus ini bisa jadi pitfall ketika kita mau mengestimate overpressure. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tidak di minggu ini ya, seperti itu. Oke, ini skalanya terjadi secara masif juga, secara regional, vertical drainage ini, gitu ya, sama dengan lateral drainage. Nah, oke ya, nah ini kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana overpressure berpindah tapi dalam skala yang lebih lokal, gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai lateral transfer, gitu ya, seperti itu. Jadi ini sangat terkenal kalau untuk saudara-saudara yang mendalami overpressure, ini sebagai centroid effect, gitu ya, seperti itu. Jadi seperti apa mekanismenya? Nah, kita lihat nih di sini, gitu ya. Jadi ketika kita punya sand yang tilted, yang miring misalnya ya, lapisan sandnya di antara shale yang cukup tebal, jadi saudara bisa punya kondisi kondisi seperti ini di toe truss misalnya ya, seperti itu. Jadi sandnya relatively tilted di antara shale yang cukup tebal, gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika saudara punya kondisi seperti ini, gitu ya? Nah, ini jika kita ukur pressure di sini, dan di sini, gitu ya. Katakan ini isinya air nih semuanya, si sand yang ini ya. Maka apa yang terjadi? Saudara harus punya pressure profile di sand ini, gitu ya. Kalau dihubungkan di sini dan di sini dan di sini, kalau dia isinya air yang sejajar dengan hidrostatik, meskipun dia overpressure, harus seperti itu kan teorinya yang awal itu. Jadi katakan di sini sand pressure profile ini yang hijau yang tegas ini seperti ini, dia sejajar dengan hidrostatik. Jadi hidrostatik paralel pressure profile ya di sand yang ini, tapi dia overpressure-nya sekian, gitu ya, seperti itu overpressure-nya, gitu, seperti itu. Nah, katakan juga kita di sini sebagai contoh, ini di sini shale ini overpressure dengan mekanisme loading, gitu. Top overpressure-nya katakan di sini misalnya, ini top overpressure, maka kita akan punya shale pressure profile yang yang paralel dengan overburden, paralel dengan lithostatic, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan yang ini initial pressure profile, kemudian ini sand pressure profile di sini, ini saudara lihat apa nih? Di base dari sand ini, pressure di sand ini ya, ini less than overpressure di sand, ini less than overpressure di surrounding shale, gitu ya, seperti itu. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya aliran fluida, kembali lagi fluida mengalir dari overpressure tinggi ke overpressure rendah. Akan ada aliran fluida dari shale ini ke base dari sand ini, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Air di base dari sand ini dia akan mengalir ke top sand, gitu ya, seperti itu. Kayak gitu, kemudian sehingga di top sand ini pressure-nya ini lebih tinggi, overpressure-nya lebih tinggi dibandingkan di surrounding shale-nya, gitu ya. Sehingga akan ada aliran dari mana ke mana nih kalau kasusnya seperti ini. Akan ada aliran dari sand di sini, gitu ya, ke shale di sini, gitu, akan menerobos, gitu, seperti itu. Nah, itu dalam beberapa kasus itu akan mengakibatkan seal breach. Jika kita punya prospek hidrokarbon di sini misalnya, itu bisa breach, bisa pecah ya, karena pressure-nya sedemikian tinggi di sand ini sehingga dia mengalir ke shale, gitu, seperti itu ya. Ini di Gulf of Mexico banyak terjadi ini kasus ini. Saya pernah dengar juga di deepwater dari Kutai Basin misalnya ya, beberapa kasus seperti ini terjadi, gitu, seperti itu. Nah, kembali lagi, ini bisa proses yang seperti ini terjadinya relatively lokal, itu yang pertama. Kemudian kedua juga, proses yang seperti ini
ini bisa mengakibatkan pitfall di dalam pore pressure prediction, atau malahan lebih jauh lagi dalam analisis prospek gitu ya, karena mungkin kita punya punya reservoir yang sudah breach mungkin ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, ini dalam kasus seperti ini saudara lihat, jadi di top sand itu yang tadi saya jelaskan, pressure-nya lebih tinggi di surrounding shale-nya, tapi di base dari sand ini pressure-nya lebih kecil dibandingkan pressure di surrounding shale-nya. Nah, tapi di tengah-tengahnya ini pressure di reservoir sama dengan pressure di shale, di surrounding shale-nya di sini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai centroid gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, ini bukan hoax juga, ini terjadi di Eugene Island di Gulf of Mexico ini. Ini saudara bisa lihat, ini adalah sand pressure, kemudian ini shale pressure, yang jika digambarkan diregresikan dengan lebih baik, ini adalah sand pressure, ini adalah shale pressure. Kemudian jika ada hidrokarbon gitu ya, akan ada sedikit extra pressure karena buoyancy yang mungkin gitu ya, sedemikian rupa dia menyentuh minimum horizontal stress atau frag pressure sehingga trap saudara bisa pecah gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi itu cara overpressure berpindah yang ketiga yang kita sebut sebagai lateral transfer, skalanya lokal kalau kita bandingkan dengan lateral drainage ya. Nah, kemudian satu lagi, ini Martingale ini mempropose apa yang dia sebut sebagai vertical transfer ya. Jadi ini kembali lagi, ini skalanya lokal gitu ya, seperti itu. Kalau kita kontraskan dengan vertical drainage yang tadi gitu ya. Nah, ini menarik, ini analisis dia di Baram Delta ini ya, di Brunei gitu ya, seperti itu. Jadi dia sudah menganalisis pressure yang ada di sini nih ya, yang saya garis beri lingkaran merah ini gitu ya, seperti itu. Dia analisis pressure di sana, dan hasil analisisnya tidak masuk dengan mekanisme loading atau fluid expansion. Itu bagaimana mengakses apakah suatu overpressure diakibatkan oleh loading atau vertical transfer, itu akan kita diskusikan di kesempatan berikutnya gitu ya. Nah, dia tidak bisa ini menjelaskan overpressure di sini dengan mekanisme loading atau fluid expansion. Nah, kemudian dia menginterpretasikan berdasarkan kondisi geologi yang ada di Baram Delta ini gitu ya, bahwa overpressure yang terjadi di lingkaran merah ini diakibatkan oleh fluid transfer dari lapisan yang di bawahnya. Jadi yang lapisan yang di bawahnya oleh fault atau apapun itu, somehow dia mengakibatkan pressure sand yang ada di bawah menjadi connect dengan sand yang ada di atas, misalnya seperti itu, sehingga akan ada transfer dari pressure atau transfer dari fluid dari sand yang ada di bawah ke sand yang ada di atas, sehingga sand yang ada di atas pressure-nya akan bertambah, begitu, seperti itu. Nah, ini penjelasan Martingale untuk pressure profile di Baram Delta. Jadi dia sebut sebagai vertical transfer. Kembali lagi, ini lokal skalanya dibandingkan dengan vertical drainage yang tadi itu ya, seperti itu. Nah, ini contoh vertical transfer yang man-made, ini mungkinnya seperti itu. Ini di Champion Field di Brunei yang saya jelaskan di minggu pertama dari kuliah ini gitu ya, seperti itu. Jadi dia ini katakan pemboran, dia ngebor, dia set casing di sini gitu ya, seperti itu. Dia ketemu sand di sini, dia nggak tahu juga saya ini set casingnya di sand ya, nggak tahu, agak aneh, tapi nggak apa-apa lah. Ini skematiknya seperti ini. Jadi dia ngebor, ketemu di sini, dia ketemu sand, dia pasang casing di sini gitu ya, seperti itu. Kemudian dia terus open hole di sini, terus open hole gitu ya, seperti itu, ngebor. Kemudian ketemu sand yang overpressure di sini. Nah, kemudian karena berat lumpurnya kurang berat begitu ya, underbalance, nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya, kurang berat menahan formation pressure yang ada di sini gitu ya. Nah, karena dia masih open hole section seperti ini, maka akan memungkinkan fluida yang ada di overpressure reservoir di sini pindah ke reservoir yang lebih dangkal ini, sand yang lebih dangkal di sini gitu ya. Nah, kalau sand yang lebih dangkal di sini itu tidak kuat menahan pressure yang hasil transfer dari sini ke sini, maka batu di sini akan pecah dan membuat underground blowout, istilahnya itu ya, seperti ini. Ini yang Martingale gunakan untuk menjelaskan Champion Field di Brunei itu, yang butuh 20 tahun kalau saya tidak salah ya untuk berhenti itu seperti ini. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi ini bentuk dari vertical transfer ya. Tapi vertical transfer yang kita sebut saja yang man-made. Kalau tadi yang yang natural gitu ya, seperti itu kayak gitu. Oke, jadi kalau kita summary-kan ini ya, jadi
bagaimana overpressure berpindah? Itu berpindah bisa dengan 4 cara. 2 cara yang pertama yaitu lateral drainage dan vertical drainage, itu skalanya regional. Kemudian dua yang terakhir yaitu lateral transfer dan vertical transfer, itu skalanya relatif lebih lokal, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa saya sudah berikan apa yang harus saya berikan untuk kesempatan ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan seperti biasa di comments dari video ini. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab tentunya ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.